Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kelas 5 sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Insya Allah kita lanjutkan untuk kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Nabi Daud, bagaimana proses mulai dari Nabi Daud ikut dalam tentara Tolut, ya, mengalahkan Jalut, sampai akhirnya Nabi Daud diangkat sebagai seorang nabi dan juga seorang raja atau khalifah, ya tepatnya. Lalu kemudian kisah ini dituliskan dalam surat Shad ayat 21 sampai 26, bagaimana ketika Nabi Daud kedatangan sosok yang tidak dikenal gitu, yang mengadukan sebuah perkara kepada Nabi Daud, yang dimana di situ Nabi Daud memutuskan sebuah keputusan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Namun ketika itu Nabi Daud tersadar gitu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Allah menguji Nabi Daud, bagaimana Nabi Daud mengambil sebuah keputusan seperti itu. Nah, kita simak kisahnya teman-teman sekalian. Jadi dalam ayat 21 disebutkan wahal ataka naba'ul khosmi idh tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih, ya, ketika mereka memanjat dinding mihrab. Jadi di istananya Nabi Daud itu ada sebuah tempat khusus buat Nabi Daud beribadah, itu namanya mihrab, ya. Dan bayangkan mereka itu kalau di ayat ini disebut tasawwaru, berarti tidak hanya sedikit dia, mereka kalau dalam bahasa Arab kalau untuk jamak berarti 3 atau lebih, ya. Mereka memanjat dinding mihrab itu gitu, dan Nabi Daud pun ketika masuk, ya, dilanjutkan di ayat ke-22, idza khalu ala Dawuda fafazi'a minhum gitu. Dan ketika mereka masuk ke menemui Nabi Daud gitu, naik ke mihrab tersebut dan tiba-tiba bertemu Nabi Daud, dan Nabi Daud pun fafazi'a minhum. Nabi Daud terkejut gitu. Fazi'a ini adalah sebuah rasa takut yang muncul karena terkejut gitu. Dan tentunya bagi Nabi Daud, ketika kita mengetahui Nabi Daud pernah mengalahkan Jalut, ya, pastinya bagi beliau gitu, tidak ada masalah jika berhadapan dengan orang gitu. Tapi ini terkejut gitu karena tiba-tiba, ya. Kemudian mereka berkata, qalu berarti mereka, ya, bukan hanya satu dua orang, ya, berarti lebih dari dua. Mereka berkata, qalu la takhaf, kamu jangan takut. Lalu di antara mereka ada dua orang yang berselisih. Khosmani bagha ba'duna 'ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Ya, mereka berkata di antara dua mereka gitu. Di antara kami berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Gitu. Berilah kami keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Nah, ini kondisi kurang lebih gambaran ceritanya seperti ini. Jadi ada dua orang yang kita sebut A, ya. Ini memiliki 99 kambing. Lalu ada lagi B, dia memiliki 1 kambing. Nah, jadi yang mengadu kepada Nabi Daud itu adalah si B ini, gitu. Jadi si B berkata, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Kata orang tersebut, sesungguhnya saudaraku ini memiliki, ini kata si B, ya. Ini yang berkata adalah si B. B berkata, saudaraku ini punya 99 kambing gitu. Dan sedangkan aku hanya punya seekor kambing betina, ya. Dan ini kambingnya kambing betina gitu. Lalu dia berkata,
dia tuh maksudnya yang punya 99 kambing ini ngomong ke yang punya satu kambing, serahkanlah kambingmu itu kepadaku gitu. Maksudnya biar genap menjadi 100 gitu. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan gitu. Nah, lalu kemudian Nabi Daud memberikan keputusan langsung gitu tanpa bertanya gitu kan. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'd illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, jadi di sini Nabi Daud berkata kepada orang yang punya 99 kambing ini, dia berkata, Nabi Daud, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu gitu. Jadi maksudnya dia itu adalah yang punya 99 kambing ini, itu telah berbuat zalim kepadamu wahai yang punya satu kambing, karena dia telah meminta ditambahkan kambing itu ke kambing kami itu ke punya dia agar menjadi 100 gitu. Kata Nabi Daud memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu adalah memiliki urusan satu sama lain, itu mereka berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, gitu. Dan hanya sedikit mereka yang seperti itu. Gitu. Dan Daud menduga bahwa Allah itu mengujinya maka dia memohon ampun kepada Allah lalu bersungkur, sujud dan bertaubat kepada Allah. Gitu. Lalu kami mengampuninya kata Allah, faghfarna lahu dzalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Jadi Allah mengampuninya dan sungguh gitu kata Allah Nabi Daud mempunyai kedudukan yang benar-benar di sisi kami dan tempat yang kembali yang baik. Nah, lalu Allah berkata kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau di jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi Nabi Daud itu memberikan keputusan itu dalam kondisi tidak tenang ya, dalam kondisi panik, kemudian tanpa bertanya kepada orang yang punya 99 kambing mengapa dia minta satu kambing dari saudaranya, tapi langsung menghakimi bahwa kamu zolim dengan meminta satu kambing saudaramu untuk dialihkan kepadamu seperti itu. Makanya Allah berfirman ketika di akhir di ayat 26 itu, wahai Daud, engkau telah dijadikan khalifah, maka berikanlah keputusan kepada manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dari kisah ini bahwa kita bisa mengambil pelajaran ya, setiap orang yang melakukan urusan perserikatan itu pada umumnya mereka itu berselisih gitu, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Lalu kemudian dalam memutuskan sebuah perkara itu harus dalam keadaan tenang. Tidak, ini juga berlaku untuk hakim ya. Hakim seorang pemimpin ketika dia memberikan keputusan jangan dalam kondisi panik, jangan dalam kondisi takut gitu. Harus dalam kondisi tenang, pikirannya fresh dan seterusnya dan tidak dalam kondisi tertekan gitu. Supaya keputusan yang diberikan bisa adil dan juga bijaksana. Jangan terburu-buru menghakimi seseorang sesuatu sebelum ada bukti dengan keterangan yang jelas. Itu juga pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin haruslah adil dan jangan mengikuti hawa nafsu gitu karena hawa nafsu itu bisa menyesatkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Daud di surat Shad ayat 21 sampai 26. Semoga kita bisa ambil manfaatnya dan juga bisa kita ambil teladan dari Nabi Daud alaihi salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.